Saya Giska Deborah Aritonang, saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Tersangka penipuan tiket konser Coldplay senilai 5,1 miliar rupiah ini disampaikan di Polres Metro Jakarta Pusat Senin 20 November 2023. Kasus ini cukup mengejutkan dan menyedot perhatian publik karena pelaku remaja yang baru berusia 19 tahun. Modus yang dilancarkan Gisa yaitu mengiming-imingi para reseller mendapatkan tiket konser dengan mudah karena mengaku kenal dengan promotor. Dari penuturan Santi, salah satu korban Gisha, menyebutkan dirinya memesan 130 tiket konser Coldplay senilai 280 juta rupiah. Uang itu diserahkan Santi melalui transfer dan sebagian diberikan secara tunai kepada Gisha dan orang tuanya. Santi tertarik bisnis jual beli tiket dengan sistem reseller karena Gisa menawarkan keuntungan yang menggiurkan. Untuk tiket kelas 1, Gisa menawarkan harga 3,5 juta rupiah, padahal harga resminya 5 juta rupiah. Tiket kelas 2 seharga 2 juta rupiah lebih murah 50% dari harga resminya yaitu 4 juta rupiah. Dan tiket My Universe 5,4 juta rupiah yang selisihnya sedikit dengan harga resminya yaitu 5,7 juta rupiah. Santi percaya kepada Gisa karena sudah sering berbisnis jual beli tiket bersama-sama sebelumnya. Namun saat hari H konser pada 15 November lalu, Santi tak kunjung mendapatkan tiket, padahal ia sudah membayar penuh kepada Gisa. Terkait dengan barang bukti kasus, Polres Metro Jakarta Pusat menyita barang bermerek seperti tas, sepatu, laptop, dan handphone senilai 600 juta rupiah yang diduga didapat dari hasil penipuan penjualan tiket Coldplay. Polisi pun menyelidiki aliran dana yang diduga sampai ke luar negeri. Atas laporan para korban, Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya menangkap Gisa pada Jumat 17 November 2023. Jika ditaksir, total kerugian 6 orang korban mencapai 5,1 miliar rupiah. Perempuan berusia 19 tahun tersangka penipu tiket Coldplay itu dijerat KUHP Pasal 378 tentang penipuan junto Pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing pasal adalah 4 tahun. Melihat fenomena remaja melakukan tindakan kriminal, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Rahmat Hidayat mengatakan, kriminalitas saat ini bereproduksi sosial. Pelaku kejahatan tidak lagi orang dewasa tetapi juga anak muda atau remaja. Selain itu, pelaku bukan hanya dari kalangan ekonomi menengah bawah, melainkan kalangan menengah dan atas. Akses kemewahan dan faktor kecukupan ekonomi mendorong anak muda ini untuk bebas melakukan apapun, bahkan berujung pada tindakan kriminal. Seperti diketahui dari informasi media yang beredar, Gisa tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta. Universitas ini tergolong universitas yang bergengsi dan mahal. Sebagai gambaran dari laman baa.trisakti.ac.id, estimasi biaya pendidikan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2023-2024 hingga lulus dalam 8 semester mencapai Rp145.800.000 hingga Rp147.800.000. Selanjutnya masih terkait dengan reproduksi sosial ini, Sosiolog Rahmat menyebut hal ini juga tak lepas dari perkembangan teknologi informasi seperti media sosial yang menyuguhkan berbagai informasi tanpa batas. Anak-anak muda menjadikan itu sebagai ruang meniru dan mempraktikkan mengakses hingga menjangkau konten yang ada di dalam media sosial. Selain media sosial, ada faktor internal yang sangat mempengaruhi perilaku dan mental anak muda, yaitu hilangnya peran keluarga. Keluarga tidak lagi menjadi ruang membangun keharmonisan dan kehangatan secara psikologis dan sosial. Fungsi edukasi di keluarga mulai terkikis bahkan hilang. Anak-anak menjadi kering di lingkungan keluarga. Hilangnya peran keluarga membuat para remaja mencari ruang ekspresi dan eksistensi di lingkungan pertemanan dan media sosial. Mirisnya ruang itu ternyata semakin mendeterminasi dan menjerumuskan mereka ke dalam lubang hitam. Tanpa adanya kontrol, batasan moral dan religius, serta kelonggaran pengawasan, membawa mereka pada tindakan yang menjurus ke tindak kriminal.